mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Jabung Timur yang telah mengizinkan dan memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami, Pak, untuk mengambil sebagai pembina upacara pada hari Senin yang kita laksanakan pada hari ini. Di sini saya tidak berpanjang lebar, hanya akan menyampaikan wabil khusus untuk siswa dan siswi SMP Negeri 6 Tanjung Jabung Timur tentang apa itu tertib. Tertib itu adalah patuh untuk mengikuti semua aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di dalam lingkungan. Baik itu di dalam tertib itu ada 3, yang pertama yaitu tertib di jalan, yang kedua tertib di sekolah, yang ketiga tertib di rumah. Untuk kategori yang pertama tertib di jalan, itu semua baik itu dari orang tua maupun anak-anak wajib hukumnya untuk kita mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan tersebut. Karena jalan itu bukan untuk hak diri kita sendiri, tapi dibuat untuk semua warga negara yang menggunakannya. Jadi Bapak mohon kepada anak-anak untuk tidak melakukan ugal-ugalan ataupun kebut-kebutan di jalan. Yang kedua, supaya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga yang ketiga, jangan jadikan jalan sebagai tempat tongkrongan. Ingat, jalan itu bukan milik kita sendiri, tapi untuk diciptakan, untuk dibangun dan digunakan oleh masyarakat lainnya. Untuk yang kedua, tertib di sekolah. Tertib di sekolah itu dibuat secara tertulis. Kebanyakan secara tertulis dibuat. Diciptakan untuk apa? Untuk mendisiplinkan bukan hanya kepada para siswa saja, tapi juga untuk majelis guru maupun staf yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Contohnya apa? Tertib di sekolah. Yang pertama, datang pada tepat waktu. Misalnya di SMP 6 ini masuk pukul 07.00 WIB. Sebelum pukul 07.00 WIB, kita harus sudah hadir. Yang kedua, menggunakan seragam. Kalau dulu waktu saya sama seperti anak-anak, seragam saya hanya 2. Senin sampai Jumat menggunakan seragam putih dan biru. Sementara Sabtu menggunakan seragam pramuka. Kalau sekarang mungkin lebih dari 2 seragamnya. Ada yang putih, mungkin ada batik juga. Itu sesuai dengan kebijakan pemerintah ataupun kebijakan pihak sekolah, dan itu harus diikuti oleh para siswa dan juga mungkin kepada majelis guru mengikuti aturan itu. Yang kedua, contohnya juga tidak membuat kegaduhan di dalam sekolah, karena kalau kita gaduh atau ribut di sekolah, nanti proses belajar mengajar tidak akan berjalan secara baik. Jadi aturan tertib yang kedua yaitu tertib di sekolah dibuat untuk mendisiplinkan para siswa, juga termasuk majelis gurunya beserta staf-stafnya. Dan untuk tertib yang ketiga, tertib di rumah. Tertib di rumah biasanya dibuat bukan secara tertulis, mungkin hanya secara lisan. Misalnya bedu, saya ambil contoh namanya bedu. Bangun tidur, jangan langsung ini, baru rapikan dulu tempat tidurnya, baru mandi atau segala macam lainnya. Juga jaga kebersihan di rumah, jangan rumah berantakan atau berserakan. Yang ketiga, misalnya pakaian kotor juga jangan sembarangan digantung atau diletakkan di mana-mana, letakkan pada tempatnya. Jadi apabila kalau para siswa dan siswi melatih diri dari sekarang untuk tertib, insya Allah nanti sampai
para siswa dewasa mungkin sampai tua itu akan terbawa kemana-mana. Dan juga nanti mungkin apabila para siswa mau melanjutkan ke sekolah yang sifatnya di asrama, contoh kalau di Jambi seperti sekolah titian teras, ataupun masuk pondok pesantren, apabila tertib sudah anak-anak biasakan dari sekarang, itu nanti pada saat masuk melanjutkan pendidikan itu sudah terbiasa, nggak terkejut lagi badannya. Tapi kalau nggak terbiasa, nanti begitu masuk di sekolah itu mungkin baru 1 bulan sibuk minta pulang. Begitu juga nanti kalau misalnya anak-anak ingin cita-citanya masuk TNI atau Polri, di dalam sebelum masuk itu kita akan mengikuti seleksi, dan apabila setelah lulus mengikuti seleksi, itu nanti kita akan mengikuti pendidikan. Kalau sekarang mungkin lebih kurang 6 bulan untuk pendidikan di Bintara. Di situ semua diatur, tidur diatur, makan diatur, jalan diatur, semua diatur. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa tertib dari usia sekarang ini, insya Allah, kalaupun ada cita-cita yang di situ, begitu masuk di situ, hanya anak-anak akan tersenyum aja. Itu kan sudah saya lakukan setiap hari. Jadi nggak ada untuk mau melarikan diri dari lembaga pendidikan di situ. Banyak itu. Waktu seperti contoh rekan saya waktu saya masuk itu 2 orang yang lari dari pendidikan. Mungkin waktu kecilnya itu dia nggak terbiasa untuk tertib. Jadi begitu masuk di dalam pendidikan yang serba dia atur, terkejut badannya, akhirnya melarikan diri dia. Yang rugi siapa ya dari situ? Yang rugi ya dia sendiri dan juga orang tua. Jadi saya di sini minta biasakanlah tertib dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena itu bukan untuk saya, bukan untuk orang tua anak-anak, bukan untuk bapak ibu guru, tapi itu untuk anak-anak itu sendiri. Kalau dibiasakan dari sekarang. Jadi bapak minta biasakan dari sekarang dan tanamkan dalam hati anak-anak untuk membiasakan hidup secara tertib. Jadi hanya ini yang dapat bapak sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah Juala saya memohon ampunan dan pertolongan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.